Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artbay. Kali ini saya ingin membahas mengenai film Tanah Air. Beberapa film Indonesia diketahui sangat merugi karena jumlah penonton dan jumlah pemasukan yang sangat kecil sehingga tidak sesuai ekspektasi. Mungkin sangat sering mendengar ada film Hollywood yang harus rugi besar karena sudah mengeluarkan budget yang tinggi namun hasilnya minim. Nah, beberapa respon yang sangat negatif harus diterima oleh filmnya. Kali ini saya ingin memberikan daftar beberapa list film Tanah Air yang merugi karena produksinya yang kurang maksimal atau mungkin dari jalan cerita yang kurang menarik. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Nama aku bukan Yasmin, tapi ya. Film yang pertama yaitu Bumi Manusia, yang merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul sama karya Pramedia Anantatur. Film ini menghadirkan dua bintang muda dan berbakat yaitu Iqbal Ramadan dan Mawar Dijong sebagai pemeran utama. Film ini disebut-sebut menghabiskan biaya 50 miliar rupiah dan menjadi salah satu yang termahal karena waktu pengerjaan film yang memakan waktu sampai dengan 1 tahun. Menurut informasinya, film Bumi Manusia berhasil mendapatkan 1,3 juta penonton hingga akhir masa penayangannya. Jumlah pemasukan filmnya pun hanya 52,7 miliar rupiah, yang mana film ini baru berhasil mencapai break even point dan belum untung, bahkan bisa dibilang angka tersebut sangat merugi. Siapa yang menjadikan saya guna? Film Indonesia paling merugi selanjutnya yaitu Satria Dewa Gatot Kaca yang rilis pada Juni tahun 2022. Di tengah gempuran berbagai film superhero barat, para sineas Indonesia berharap para superhero asal Indonesia juga dikenal oleh publik. Hanung Bramantyo kemudian membuat film berdasarkan salah satu karakter pewayangan yaitu Gatot Kaca yang dikemas dan didesain dengan lebih modern. Secara plot sebenarnya film Satria Gatot Kaca tidak terlalu buruk, apalagi penggunaan CGI di film ini juga bisa dibilang sangat mumpuni. Pada intinya, film Satria Gatot Kaca sebenarnya adalah film rekomendasi yang menarik untuk ditonton. Namun dengan jumlah produksi film yang mencapai 24 miliar rupiah, hasil tidak sebanding dengan yang harus diraih dari pemasukannya yang diperkirakan hanya mencapai 8 miliar rupiah. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan, mengubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang. Film Indonesia paling merugi yang selanjutnya yaitu A Better Proposal yang rilis pada tahun 2024. A Better Proposal merupakan salah satu film Indonesia lainnya yang merupakan hasil remake dari drama Korea Selatan. Ketika mayoritas film Indonesia yang merupakan remake dari versi Korea Selatan berhasil mendapatkan kesuksesan besar, hasil sebaliknya justru diraih oleh film ini. A Better Proposal gagal memikat banyak penonton bahkan sejak hari pertama penayangannya. Menurut laporan dari Cinepoint, film yang dibintangi oleh Abisar Al-Ghifari dan Ariel Tatum ini hanya mendapat 6.900 penonton pada hari pertama penayangannya. Sementara laporan terakhir menyebutkan bahwa total penonton dari film Business Proposal ini mencapai 20.874 orang dari total 2.308 tayangan di bioskop. Dalam film ini yang dirugikan diketahui jumlah pemasukannya film hanya 417 juta, sedangkan budget filmnya mencapai miliaran rupiah. Salah satu film Indonesia yang bukan hanya paling merugi namun juga banyak dihujat, Rafathar, merupakan sebuah proyek ambisius dari Raffi Ahmad, sekaligus bukti rasa cinta kepada sang anak. Film yang sendiri yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradari oleh Bounty Umbara dan ceritanya ditulis oleh Anggi Umbara. Raffi Ahmad sendiri produser untuk film ini bersama dengan Anggi Umbara. Menurut laporan dari berbagai informasi yang ada,
Film Rapatar dibuat dengan dana yang fantastik, di mana kabarnya film ini menelan dana hingga miliaran rupiah. Dana tersebut dihabiskan sebagian besar untuk menghadirkan efek visual yang dihadirkan di filmnya. Sayangnya meskipun sudah menggelontorkan dana besar, efek visual yang dihadirkan justru menjadi bahan hujatan, selain juga alur cerita dan mereka bermain di dalamnya. Film ini bahkan diketahui harus menelan kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Film Indonesia paling merugi terakhir adalah Foxtrot Chic. Menurut informasi resminya, ongkos produksi yang dihadirkan untuk membuat film ini mencapai 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Foxtrot Chic merupakan film aksi lainnya yang dimiliki oleh sutradara industri film Indonesia selain juga trilogi Merdeka. Foxtrot Chic adalah film sci-fi Indonesia yang mengangkat cerita tentang kondisi Indonesia di masa depan yang kacau balau. Ahli efek visual yang mengerjakan The Walking Dead, Andre Juano, juga ikut mengerjakan proyek film ini. Sayangnya film ini kurang laku di pasaran, bahkan ketika film ini juga dipromosikan ke Amerika. Jumlah pemasukan dari filmnya sendiri hanya sekitar 20 miliar rupiah, yang artinya filmnya harus merugi sebanyak 50 miliar rupiah. Film bertema aksi kemungkinan bukan selera dari mayoritas penduduk Indonesia terlepas dari kualitas yang dihadirkan. Itu tadi adalah daftar list dari film Indonesia yang merugi meskipun sudah menggelontorkan dana yang sangat besar. Namun film Indonesia yang saya sebutkan tadi nyatanya harus merugi karena tidak mampu meraih hasil yang maksimal. Berbagai alasan memang menjadi faktor kegagalan filmnya, seperti promosi yang kurang gencar dan cerita film yang kurang menarik.